Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bertemu lagi dengan Parija pada mata pelajaran ilmu fikih ya, insyaallah melanjutkan pelajaran 6, yaitu tentang barang temuan atau dalam istilah bahasa Arabnya disebutnya luqatah ya, barang temuan. Langsung saja beberapa pokok bahasan di pelajaran 6 ini tentang luqatah. Yang pertama, pengertian dari luqatah ya. Berikutnya rukun luqatah, yang ketiga hukum luqatah, dan yang terakhir ada ketentuan dalam luqatah. Langsung saja, yang pertama pengertian dari luqatah. Luqatah atau barang temuan itu menurut bahasa berarti barang temuan ya. Menemukan barang itu disebutnya luqatah, barang temuan ya. Sedangkan luqatah menurut istilah adalah memungut harta atau benda dari suatu tempat untuk dipelihara atau dimilikinya setelah diumumkan dalam waktu yang lama dan tidak diketahui siapa pemiliknya ya. Jadi kata kuncinya adalah memungut harta atau menemukan harta ya di tempat tertentu untuk dimilikinya setelah diumumkan dalam waktu yang lama sehingga diketahui pemiliknya. Itu arti luqatah menurut istilah. Rukun luqatah ini berarti rukun itu harus ada siapa saja atau harus ada apa aja di dalam luqatah tersebut. Yang pertama, ada yang mengambil atau ada yang menemukan barang temuan tersebut. Itu rukun yang pertama. Dan rukun yang kedua, ada bukti barang temuannya. Hanya dua rukun dari luqatah. Ada yang mengambil atau ada yang menemukan. Yang kedua, ada bukti barang temuan berupa apa ya. Selanjutnya, pokok bahasan yang berikutnya tentang hukum luqatah. Yang pertama, hukum luqatah itu hukumnya bisa menjadi sunnah. Yang seperti apa sunnah itu? Bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa dia mampu mengerjakan segala hal yang berkaitan dengan pemeliharaan barang temuan itu ya. Jadi sunnah itu bagi orang yang percaya, yakin dia mampu, amanah ya. Itu hukumnya sunnah ya, mengambil barang temuan tersebut dan mendapat pahala ya. Yang kedua, hukum luqatahnya itu bisa menjadi wajib. Bagi siapa wajib itu? Bagi apabila dikhawatirkan barang tersebut akan hilang dengan sia-sia jika tidak diambil ya. Menemukan suatu barang, dia khawatir apabila tidak diambil oleh orang tersebut akan diambil oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Barang tersebut akan menjadi sia-sia, maka wajib bagi dia untuk mengambilnya, mengamankannya. Nah, bisa juga hukum luqatah ini menjadi makruh. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya. Mungkin dia akan berkhianat terhadap barang itu di kemudian hari, yang tidak yakin bahwa dia itu akan amanah, maka hukumnya makruh. Itu 3 hukum luqatah: sunnah, wajib, dan makruh. Berikutnya ya, selain dari hukum luqatah, ada beberapa ketentuan dalam luqatah ya. Ketentuan dalam luqatah barang temuan itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, barang yang dapat disimpan dalam waktu yang lama ya. Jadi barang tersebut dapat disimpan dalam waktu yang lama. Seperti apa? Seperti emas, perak, mobil, itu kan tidak akan basi, tidak akan buruk kalau disimpan dalam waktu yang lama ya. Seperti emas, perak, dan mobil itu. Maka barang sejenis ini hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang, diamankan ya. Kemudian barang yang dapat disimpan waktu lama ini diberitahukan kepada masyarakat umum oleh penemu tersebut di tempat-tempat yang ramai, bisa di madrasah, di tempat pengajian, kemudian di tempat-tempat umum yang lainnya. Itu kurang lebih selama 1 tahun.
Nah, apabila selama 1 tahun itu misal tidak ada orang yang mengaku barang tersebut miliknya, berarti itu bisa dimanfaatkan oleh dirinya. Dengan catatan nanti konsekuensinya apabila sesudah 1 tahun ada misalkan yang mengaku bahwa barang tersebut miliknya, kita wajib menggantinya ya. Berikutnya, barang yang tidak tahan disimpan dalam waktu lama. Kalau tadi dapat disimpan dalam waktu lama, sekarang kebalikannya, tidak tahan disimpan dalam waktu lama. Ini sudah pasti yang berupa apa? Makanan atau buah-buahan yang segar. Ini kalau tidak diambil, misalkan tidak dimanfaatkan, bisa basi, ya akan mubazir. Nah, jenis seperti ini, bagaimana yang kita lakukan? Kita boleh mempergunakan atau memanfaatkannya langsung, asal sanggup menggantinya. Misal, di kelas kalian pas ketika pulang, ada makanan misalkan ya, ada buah atau roti yang tertinggal di kolong meja teman kalian, tahu kalian milik siapa ini. Pas dilihat misalkan daripada besok basi, maka kalian langsung memakannya. Tetapi dengan catatan apa? Besoknya lagi kalian harus menggantinya kepada pemiliknya, ya. Yang ketiga, barang yang dapat bertahan lama namun dengan usaha tertentu. Ini bertahan lamanya dengan usaha tertentu. Misalnya apa? Susu bisa disimpan lama jika dibuat keju, ya. Dalam hal ini, orang yang menemukan hendaknya memperhatikan mana yang lebih berfaedah. Berfaedah itu yang lebih bermanfaat, ya. Apakah langsung misalkan susu tersebut diminum langsung, atau misalkan dibuat keju, atau misalkan langsung dijual, ya. Mana yang lebih bermanfaat. Itu ketentuan dalam luqatah. Dan yang terakhir, sesuatu yang membutuhkan nafkah, ya. Kan biasanya ada orang yang suka menemukan orang yang hilang misalkan, atau binatang, ya, sesuatu yang membutuhkan nafkah misalkan kan binatang atau manusia. Bagaimana kita memperlakukannya? Kita wajib mengurusnya dengan baik, ya, memberi makan dengan baik sambil kita mengumumkan, ya. Nah, dalam hal menemukan barang temuan ini ada ketentuan. Bagi orang yang mengambil barang temuan itu wajib mengetahui 6 perkara, ya, bagi orang yang menemukan barang, ya. Yang pertama harus mengetahui tempatnya, ya, mengetahui tempat barang tersebut ditemukan. Yang kedua, mengetahui bungkusnya, kalau dibungkus barang tersebut. Yang ketiga, mengetahui tali pengikatnya kalau diikat. Kemudian yang keempat, mengetahui macam jenisnya berupa apa barangnya. Yang kelima, mengetahui jumlah bilangannya. Yang keenam, mengetahui berat timbangannya, ya. Jadi itu 6 perkara yang harus diketahui bagi orang yang mengambil barang temuan. Supaya apa? Supaya nanti tatkala diumumkan, jangan sampai kita mengumumkannya itu jangan terlalu rinci, ya. Takutnya apa? Takutnya ada orang yang menyalahgunakan, ya, yang mengaku-ngaku barang tersebut milik dia padahal bukan, ya. Nah, itu materi tentang barang temuan atau luqatah dalam bahasa Arabnya, ya. Semoga apa yang disampaikan oleh Parija bermanfaat dan kalian bisa memahaminya. Terima kasih. Kita akhiri dengan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.